Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir 'alaina wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Al-Mukarram wal Mukarramah, Bapak Ibu sekalian yang sangat kami muliakan, sampai bertemu kembali di ruang virtual kita ini dalam rangka pembahasan soal-soal serta pembahasan persiapan ujian pengetahuan kita bagi teman-teman yang akan ujian di akhir bulan ini. Terima kasih Bu Ujan yang sudah menyiapkan infrastruktur virtual kita malam ini. Bapak Ibu yang sangat kami hormati, pada kesempatan ini kita tidak lama-lama Zoom, kita memberikan penjelasan lebih kurang dalam kurun waktu 1 jam saja. Tapi insya Allah waktu yang 1 jam ini kita maksimalkan membahas beberapa butir soal dan materi yang sinkron dengan kisi-kisi. Materi yang sinkron dengan kisi-kisi. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, targetnya adalah bagaimana teman-teman menguasai konsep materi. Kalau materinya udah dikuasai, maka apapun bentuk tekstur dan konstruksi soalnya, insya Allah kita akan mampu menjawabnya nanti. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak Ibu sekalian, saya sudah saya kembali mengirimkan link-link tryout kita itu secara berurutan agar apa? Agar teman-teman bisa mengerjakannya satu persatu. Ini sebentar saya urutkan dari atas dulu. Bentar Bapak Ibu sekalian, ini tadi sore saya urutkan tadi, termasuk link intinya, ada beberapa link inti dan link link-link yang penting gitu ya. Ini link inti ini 120 butir soal, teman-teman sudah mengerjakannya berulang kali, mudah-mudahan nanti diulang lagi sampai benar-benar kalau kita kan konsepnya begini, drill gitu. Semakin diulang, semakin diulang, semakin diulang, semakin lancar, semakin terkuasai materinya. Ini link 1, ini link 2, ini link inti 3, ini link inti 4, ini link inti 5, ini link inti 6, ini tryout 7, ini yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, masing-masing link itu cuma 10 butir. Maka saya bikin tryout sarapan pagi. Gitu ya. Kemudian yang 8 ini juga masing-masing 10 butir. Makan siang. Kemudian ini yang tryout 9 ini tryout makan malamnya, masing-masing juga 10 butir. Supaya tidak supaya tidak bosan gitu. Kemudian, nah ini inti banget gitu ya. Kalau udah inti banget itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang sesuai dengan kisi-kisi yang sekarang. Ada awalnya 50 butir, kemudian ditambah 70 butir. Inti banget 2 itu 70 butir. Kemudian ada inti banget 3 yang tadi malam kita kerjakan bareng-bareng. Nah, saya kirim ulang link TO satu persatu agar bisa diulang dan diselesaikan kembali secara berurutan. Kemudian ini peringatan ini Bu, warning. Peringatan Bapak Ibu sekalian, tidak boleh ada satupun yang tidak lulus. Semuanya wajib lulus. Kunci lulus itu fokus, serius, sungguh-sungguh. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Insya Allah. Nah, targetnya ini nih. Nah, ini Bapak Ibu sebagai motivasi kita semua.
nggak boleh sakit, nggak boleh lelah, nggak boleh menyerah. Nah, kemudian ini. Jadi berjuang kita dan terus berjuang, berlelah-lelah kita, insya Allah nanti berbahagia di kemudian. Jadi jangan pernah lelah dan menyerah, hingga lelah kita itu menyerah tanpa syarat dan bertekuk lutut kepada kita. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran informasi terbaru via grup WA kita. Kemudian ini link rekaman di YouTube kita, silakan nanti dipantau supaya nanti kadang-kadang ketika audio visual kita main, di audio visual, telinga kita mendengar, mata kita melihat, itu juga akan semakin memperlancar pembahasan materi dan memperlancar pembahasan soal-soal kita. Ini saya sudah kirimkan dan ini cukup banyak. Baik, itu dia untuk link grup WA. Sedangkan link grup Telegram nanti kita akan lihatkan Bapak Ibu sekalian. Progresnya masih seperti kemarin untuk grup Telegram. Yakin Bapak Ibu kalau Bapak Ibu terkuasai soal yang di Telegram itu, saya pastikan 90% kelulusan sudah di tangan Bapak Ibu semua, insya Allah. Bapak Ibu, kami izin share screen malam ini, kita akan mulai membahas ini. Kita masuk ke kisi-kisi nomor 69. Bismillahirrahmanirrahim. Di kisi-kisi 69, sebentar Bapak Ibu bisa lihat kisi-kisi 69. Bisa ya? Mana dia nih? Sorry. Di dia. Bapak Ibu sekalian, kisi-kisi nomor 69 itu nanti disajikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berstatus sebagai hadis dhaif. Nanti Bapak Ibu mampu mengkritisi kenapa alasan hadis tersebut tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti ada satu hadis, hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif, tetapi Bapak Ibu disuruh mengkritisinya, alasan hadis tersebut tetap dijadikan dasar hukum dalam mencari ilmu. Nah, hadis dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, saya mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu dengan cara merampasnya dari dada manusia. Akan tetapi dia mencabut ilmu dengan cara mewafatkan para ulama. Sehingga bila tidak ada lagi orang alim, manusia akan mengangkat pemimpin dari kalangan orang-orang bodoh. Jika mereka ditanya, mereka akan memberi fatwa tanpa dasar ilmu. Maka mereka sesat dan menyesatkan. Dallun mudillin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis di atas menunjukkan A. Ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan. B. Menghindarkan komunitas manusia dari kepemimpinan orang-orang yang bodoh yang akan menjerumuskan mereka ke jalan yang salah. C. Menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan. D. Jawaban A, B, dan C benar. Bapak Ibu sekalian, hadis ini dianggap dhaif, tetapi tetap menjadi hujah dalam rangka memotivasi umat di dalam menuntut ilmu. Nah, di sini bisa jadi hadis yang keluar nanti bukan hadis yang ini, bukan hadis dari Amr bin As. Bisa jadi hadis yang keluar nanti thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimat. Bisa jadi seperti itu hadis itu yang dikeluarkan. Nah, yang jelas kita harus paham substansi hadis tersebut. Nah, kemudian substansi hadis tersebut. Yang kedua, alasan di sini kan mengkritisi alasan hadis tersebut tetap dijadikan hujah. Arti kata hadis tersebut tetap dijadikan hujah dalam rangka memotivasi umat Islam agar terus tumbuh dan berkembang, maju dengan ilmu pengetahuan. Di sini yang menjadi kesimpulannya ada poin A, B, dan C. Ilmu dapat menyelamatkan manusia dari kesesatan, betul.
menghindarkan komunitas manusia dari kepemimpinan yang bodoh, dolun mudillin. Yang kalau pemimpinnya bodoh, maka rakyatnya akan terjerumus ke jalan yang salah. Yang ketiga, menghindarkan manusia dari kebodohan, pelanggaran, dan kesalahan-kesalahan. Ini kira-kira argumentasinya. Baik, kemudian berikutnya. Waduh, sebentar. Yang digaris bawah pada hadis ini artinya, nah ini Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma'i wa inna fatlal alimi 'alal 'abidi ka fatlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib wa innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman wa innama warasul ilma faman akhadha apa ini bihazzin wafir, rawahu Abu Daud. Kenapa saya baca hadis ini dari awal hingga akhir? Karena membaca hadis juga merupakan sebuah pahala Bapak Ibu sekalian bagi pembaca dan pendengar, sama dengan baca Al-Qur'an gitu ya. Baik. Yang di garis bawah ini artinya apa kira-kira? Man fis samawati wa man fil ardi. Bumi dan langit. Wal itanu fi jufil ma. Artinya apa? Sungguh keutamaan seorang ahli ilmu dibanding ahli ibadah adalah seperti cahaya bulan purnama dibanding cahaya bintang-bintang. Benar nggak itu? Benar. Bentar. Ini yang di garis bawah ini kayaknya yang bagian bawah atau yang bagian atas? Kayaknya yang di bagian bawah ini. Fadlal alim tuh Pak Ibu ya. Ya, kayaknya ini nih. Wa inna, ya ini nih. Ini garisnya terlalu ke atas, mestinya di ke bawah. Mestinya garisnya ini nih. Ya, ini garisnya nih. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, kan dulu Pak Rimauti menjelaskan Bapak Ibu. Oke, ini garisnya kayak gini nih, yang di garis ini. Wa inna fatlal alimi, sesungguhnya keutamaan orang alim daripada orang abid seperti keutamaan bulan di malam purnama atas dibandingkan seluruh bintang. Nah, kan itu tuh. Ya Bapak Ibu ya. Aduh. Nah. Kok lari dia? Saya geser. Nomor berapa tadi soalnya Bapak Ibu? 237. 237 ini dia. Nah, jadi isinya adalah A. Di sini isinya adalah A. Bisa jadi nanti hadis yang dimunculkan kita disuruh untuk mengartikan beberapa potong hadis. Bisa jadi seperti itu. Intinya nanti soal yang akan muncul nanti Bapak Ibu akan bertemu dengan hadis tentang keutamaan menuntut ilmu atau keutamaan ilmu. Nah itu. Ya Bapak Ibu ya. Kita akan bertemu dengan hadis tentang itu. Kisi-kisi nomor 70. Disajikan satu hadis yang diriwayatkan Abu Daud tentang keutamaan orang berilmu, ulama dan pencari ilmu. Bapak Ibu nanti harus dapat mengidentifikasi keutamaan ulama dan pencari ilmu yang terdapat dalam kandungan hadis tersebut. Nah, itu hadis tentang keutamaan. Kalau tadi termasuk yang hadis keutamaan menuntut ilmu bukan ya? Iya kan? Keutamaan ini hadis ini juga nih. Di sini dikatakan kalau ini kan hadis dari Abi Darda. Kalau di sini dikatakan barang siapa yang barang siapa yang memudahkan jalan untuk menuntut ilmu,
Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Malaikat meletakkan sayapnya dengan penuh ridho bagi sang penuntut ilmu. Nah, itu ya, dan seterusnya. Kemudian ulama berarti orang yang berilmu itu adalah pewaris para nabi. Itu kan diantara keutamaan orang alim gitu ya. Nah, di sini di soal nomor 38, soal contoh nomor 38 ini, di bawah ini merupakan keutamaan orang yang berilmu kecuali diiringi perjalanannya oleh Allah menuju surga, didoakan oleh makhluk-makhluk yang ada di langit ya, di udara nih, di langit maupun di darat, di udara maupun di darat, serta yang ada di dalam air. Dinilai lebih utama daripada ahli ibadah. Yang ketiga, diridhoi para ulama dan kaum muslimin. Jadi ini arti kata yang kecualinya yang ditanya, kecualinya yang D. Kecualinya yang D. Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan, kita fokus ke substansi materi kisi-kisi dan substansi materi uji. Kalau soal ini hanyalah untuk sekedar melatih kita untuk menguasai materi. Yang kisi-kisi nomor 71, disajikan salah satu hadis tentang menanggung beban biaya hidup anak yatim. Bapak Ibu nanti harus mampu menentukan kedudukan hukum dalam menanggung beban biaya hidup anak yatim. Nah, jadi ada hadis. Ini contoh yang dibuatkan di sini dari Sahal bin Sa'ad. Rasulullah SAW bersabda, saya dan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim akan berada di surga seperti ini. Rasulullah bersabda demikian dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Jadi saya dan orang-orang yang menanggung hidup anak yatim seperti ini dekatnya nanti, kata Nabi, dengan sambil merekatkan jari telunjuk dan jari tengahnya. Begitu dekat dia dengan Nabi, itulah intinya. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Dalam hadis tersebut yang dimaksud kata kafilul yatim adalah sebagai berikut. Kalau ini kan terjemahnya, redaksi hadisnya nggak dibunyikan di sini, nggak ditayangkan. Nah, kafilul yatim. Kata kafilul yatim adalah sebagai berikut, kecuali A, orang yang mengurus keperluan anak yatim dan mendidiknya. B, orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik. C, memelihara, membiayai kebutuhan anak yatim dan mendidiknya. D, mengatur kemaslahatannya. Jadi di sini yang kecualinya, yang bukannya orang yang hanya membesarkan anak yatim secara fisik. Intinya adalah kita harus paham bahwa yang dimaksud dengan kafilul yatim itu adalah orang yang mengurus anak yatim dan mendidiknya, serta mengatur kemaslahatannya. Memeliharanya, membiayai kebutuhannya, mendidiknya, mengatur kemaslahatannya. Itu yang dimaksud dengan kafilul yatim. Mudah-mudahan soal ini keluar nanti. Amin. Kemudian, nomor 72. Bapak Ibu sekalian, disajikan narasi konseptual terkait dengan fungsi-fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ingat, kata kuncinya di sini, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Tolong di-mute dulu Bapak Ibu yang ada suara-suara kedengaran. Itu di-mute dulu semuanya. Menurut para ahli atau ulama hadis. Jadi nanti Bapak Ibu harus bisa mengkritisi makna ta'kidul kitab dalam kajian ulumul hadis. Ta'kid, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu litakid. Nah, kan gitu. Nah, yang dimaksud fungsi hadis sebagai bayan takrir, ini dimulai dari bayan takrir ya. Bayan takrir adalah A, pembuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. B, penjelasan sunnah Nabi terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. C, posisi hadis sebagai penguat, ta'kidul isbat, keterangan Al-Quran. D, ketentuan yang datang kemudian dapat menghapus ketentuan yang datang terdahulu. Bapak Ibu yang kami hormati, ta'kidul kitab, hadis berfungsi salah satunya yaitu menguatkan
Al-Qur'an. Nah, sebagai penguat di sini posisi hadis sebagai penguat ta'kidul isbat. Ta'kid al-isbat. Menguatkan dan menetapkan keterangan di dalam Al-Qur'an. Ada ayat, kemudian ada hadis. Hadis ini menguatkan kembali dan menetapkan hukum yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka dalam hal ini fungsi hadis tersebut adalah ta'kidul kitab, ta'kidul Qur'an, atau disebut dengan ta'kid al-isbat gitu ya. Bayan takrir. Kemudian lagi soal nomor 73. Disajikan deskripsi kompetensi. Nah, masuk kita nih ke IPK KIKD. Disajikan deskripsi kompetensi. Mahasiswa dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Dalam penyusunan IPK. Contoh soalnya, berdasarkan data hasil evaluasi pembelajaran dengan memahami teks anekdot, ternyata hasilnya tidak maksimal. Dari 30 siswa dinyatakan belum tuntas sejumlah 15, sehingga mengikuti program remedial. Sedangkan yang dinyatakan tuntas sejumlah 15 orang. Mengikuti program 73 tidak tampak, Pak. Pengayaan. Soal nomor 73, nampak? Gimana, Bu? Nampak, Pak. Nampak. Nampak kan? Ada Nampak, Pak. Diulang lagi. Diulang lagi buka itunya. Ini nampak kok. Nampak Pak, jelas Pak. Nah, ini baru. Ini baru nampak ya. Nah, ayo kita bahas lagi. Saya ulangi. Jadi ada 30 siswa. 15 tuntas, 15 enggak tuntas. 15 remedi, 15 orang pengayaan. Ya. Kegiatan pengayaan untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara A. Mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. B. Digabung dengan siswa yang belum tuntas ikut remedi. C. Melanjutkan materi pada KD selanjutnya. D. Memberi tugas mengerjakan lembar kerja siswa. Jawaban yang tepat di sini menggunakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. 15 siswa dapat kegiatan pengayaan. Pengayaan itu untuk 15 siswa dapat dilakukan oleh guru dengan cara mengadakan pendalaman materi terkait dengan KD tersebut. Bisa juga pendalaman sehingganya bisa diekspor lebih dalam lagi gitu. Sedangkan yang 15 orang yang tidak tuntas tentu akan diulang lagi materinya dan diulang lagi uji ketercapaian materi tersebut. Nah, ini soal hanya sekedar soal saja, tetapi yang konteks materi yang harus Bapak Ibu kuasai di sini adalah 73, Pak. 73, kisi-kisi nomor 73, soalnya 241. Ya, jadi di sini menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan penyusunan IPK. Soal ini belum nyambung dengan kisi-kisi, tetapi nanti kita akan ketemu nanti Bapak Ibu sekalian. Nah, di soal-soal berikutnya nanti. Baik. Pak, ini ya. Saya mau tanya terkait dengan nomor 73. Ini kan, sebentar. Kita bahas dulu soal-soalnya ya. Aduh, jangan langsung Nanti menyala begitu. nanti kita ini Pak, yang nomor jelaskan mana yang 73 saja, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya Bu, biar selesai dulu Bapak menjelaskan. Oke. Iya, nanti dikasih waktu untuk bertanya, Ibu. Nanti. Oke, kita ini kan dulu. Ntar. Ini memang saya tahu nih di pointer-pointer materi ini banyak kita yang agak-agak ragu gitu ya. Baik itu di kisi-kisi nomor 73
teknik merumuskan KIKD dalam kaitannya dengan penyusunan IPK. Maaf, teknik dalam menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK, indikator gitu kan. Kemudian yang kedua, contoh disajikan kisi-kisi nomor 74, disajikan contoh IPK. Teman-teman nanti harus dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Ini yang kisi-kisi 74 nih, serta penguatan pendidikan karakter. Nah, ini menjadi kata kunci. Nanti kita akan ketemu dengan soal-soalnya nanti. Tenang Bapak Ibu sekalian. Kemudian soal kisi-kisi 75, disajikan data dan informasi tentang usia peserta didik kelas antara 7 sampai 17 tahun. Bapak Ibu nanti harus dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Kemudian nanti kisi-kisi nomor 76. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Bisa enggak Bu di mute dulu? Sebentar kita mute dulu. Ya. Kita mute all dulu. Oke. Nah, kemudian di kisi-kisi nomor 76 disajikan studi kasus terkait dengan tindak tawuran pelajar. Waduh, ini di Padang ini lagi marak-maraknya nih. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku menyimpang peserta didik berdasarkan teori perkembangan moral. Bapak Ibu, kisi-kisi nomor 76, 75, 74 dan juga 73 itu berkenaan dengan satu pedagogik, ya, kemampuan pedagogik kita, kemudian juga perkembangan peserta didik. Baik, kita coba bahas soalnya. Terjadi perbaikan koordinasi tubuh, ketahanan tubuh bertambah, anak laki-laki cenderung aktivitas yang ada kontak fisik, seperti berkelahi dan bergaul. Aduh, ini ada yang coret-coret nih. Ntar saya clearkan dulu. Oke. Koordinasi mata dan tangan lebih baik terjadi pada masa perkembangan. Ini teori perkembangan ini Bapak Ibu sekalian. Di sini adalah perkembangan fisik pada masa anak usia 8 sampai 9 tahun. Ini teori perkembangan. Nanti kita akan bahas satu persatu sebentar. Kita lanjutkan aja dulu. Ketika keluarga sering ribut atau sering terjadi KDRT, maka anak akan merasa bahwa kekerasan adalah bagian dari dirinya. Maka wajar jika anak-anak yang sudah biasa hidup di lingkungan yang penuh dengan kekerasan akan juga melakukan kekerasan seperti contohnya tawuran. Ia akan merasa bahwa kekerasan adalah hal yang wajar dilakukan oleh seseorang. Maka dalam teori belajar dan moral, anak tersebut adalah hasil belajar dari imitasi dan modeling. Meniru dan ada yang dicontohnya. Nah, ini dia. Jadi ini menurut teori belajar imitation and modeling. Gitu ya. Kemudian, kisah tawuran antar pelajar sebagai erosi moralitas disebabkan oleh kegagalan proses belajar sosial akibat kerapuhan sistem pendidikan dan peranata sosial. Di bawah ini, kecuali A. Pendidikan terlalu menekankan aspek kognitif dalam rangka belajar untuk tahu, learning to know. Yang B. Kurang memperhatikan arti penting, belajar untuk mengerjakan kecakapan hidup, learning to do. C. Karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri, learning to be. D. Kurang memperhatikan belajar mengembangkan keharmonisan hidup bersama, learning to live together. Bapak Ibu sekalian, kalaupun ada nanti keluar konsep ini, setidaknya kita sudah tahu dari sekarang bahwa proses pembelajaran, proses pendidikan itu learning to know, learning to do, learning to live together. Nah, learning to live together. Nah, proses belajar sosial akibat kerapuan sistem pendidikan dan peranata sosial di bawah ini kecuali, ini sorry,
tekstur dan struktur soalnya agak sembraut juga nih Bapak Ibu sekalian. Di sini yang ditanya kecualinya ya, karena memperhatikan belajar mengembangkan jati diri. Tawuran bukanlah bagian dari mengembangkan jati diri. Tawuran bukanlah menjadi bagian untuk ekspresi diri gitu ya. Tetapi pendidikan itu pada prinsipnya learning to know, learning to do, learning to live together. Gitu, live together. Jadi di sini konteksnya di sini bahwa tawuran itu bukanlah unjuk diri gitu, unjuk menunjukkan jati diri gitu. Kemudian pada usia ini adalah usia yang rentan terhadap hal-hal negatif. Mereka sedang mencari jati diri mereka, jika tidak dikendalikan maka mengarah ke hal-hal yang merusak. Ini adalah fase identity versus role confusion. Apa istilahnya? Saya juga belum menguasai ini materi. Cuman di sini diarahkan kita bahwa mencari jati diri, anak-anak yang sedang mencari jati diri pada usia yang rentan terhadap hal-hal negatif itu, ini disebut dengan fase identity versus role confusion. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Sebentar, saya ini dulu dulu. Baik. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, kisi-kisi nomor 77 itu disajikan studi kasus data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan dan sekolah atau masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Kemampuan peserta didik untuk membina hubungan dan kemampuan memotivasi diri termasuk kecerdasan emosional. Gitu ya, Bu, Bapak Ibu ya. Kemudian ini emosional banyak nih isinya karena kita diarahkan menguasai konsep emosional. Seorang peserta mampu mengendalikan diri dengan baik dalam berbagai situasi dan mampu menjalin kerjasama yang baik dengan teman-temannya dan mampu memposisikan diri di lingkungan dengan baik, peserta didik tersebut memiliki kecerdasan emosional. Seorang peserta didik selalu ingin mendominasi dalam suatu kelompok belajar. Dia tidak memberi kesempatan anggota lain untuk mengemukakan pendapat. Jika teman lain yang memimpin dan mengendalikan jalannya diskusi, ia memisahkan diri dan cenderung belajar sendiri. Peserta didik tersebut mengalami permasalahan dalam perkembangan sosial emosional. Yang kenanya itu adalah perkembangan sosial emosionalnya yang kena. Fitri adalah anak didik sekolah SD. Peserta didik SD, di mana dia banyak bertanya dalam segala hal, dia ya, sehingga terkesan cerewet, juga memiliki ide-ide pada hal-hal yang berbau fantasi. Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap industri versus inferiority. Waduh, payah saya bacanya. Inferiority. Kalau di sini kuncinya adalah inisiatif versus guilt. Inisiatif versus guilt. Nah, dan C ada trust versus mistrust. D, autonomy versus shame. Di sini intinya adalah anak-anak yang berfantasi, anak-anak yang terkesan banyak sekali ide-ide, dan memiliki banyak yang ditanyanya, inisiatif versus guilt tahapannya. Aldi adalah anak didik SMA. Sepertinya dia ingin mencari identitas dirinya. Aldi yang sudah beranjak menjadi remaja sudah beranjak menjadi remaja, mulai ingin tampil. Kok ada angka 9? Mulai ingin tampil memegang peran-peran sosial di masyarakat. Namun, masih belum bisa mengatur dan memisahkan tugas dalam peran yang berbeda.
Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap. Di sini isinya adalah ego identity versus role on fusion. Ini istilah-istilah perkembangan anak ini Bapak Ibu sekalian. Saya belajar psikologi dulu, psikologi perkembangan yang masih ingat itu tokohnya Elizabeth Harlock gitu ya. Teori perkembangan salah satunya itu. Oke, kita lanjut. Tahap ini bisa dikatakan sebagai masa pemberontakan anak atau masa nakalnya gitu. Namun kenakalannya tidak dapat dicegah begitu saja karena tahap ini anak sedang mengembangkan kemampuan motorik dan mental. Sehingga yang diperlukan justru mendorong dan memberikan tempat untuk mengembangkan motorik dan mental. Gejala tersebut dalam perkembangan psikososial terjadi pada tahap autonomi versus SEM. Itu dia. Oke, ini banyak sekali ya masalah teori perkembangan ini. Soal-soal tentang perkembangan. Kita skip aja ya Bapak Ibu, nanti bisa dibaca. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak adalah sebagai berikut, kecuali kesadaran kognitifnya yang telah meningkat memungkinkan pemahaman terhadap lingkungan berbeda dari tahap semula. Oke, betul. Imajinasi atau daya khayalnya lebih berkembang, ya. C, berkembangnya wawasan sosial anak, ya. Jadi faktor yang menyebabkan perubahan perkembangan emosi anak itu dia yang 3 di atas, kecuali karena susu ibunya tidak sesuai. Itu kecuali gitu ya. Ada aja opsi dibikin oleh pembuat soal ini. Oke. Dengan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi tertentu pada orang lain, anak-anak bereaksi dengan emosi dan metode ekspresi yang sama dengan orang-orang yang diamati, merupakan jenis belajar learning by imitation. Oke, ini banyak nih, kita skip untuk yang ini dulu. Terakhir, ketika anak marah, maka terjadi perubahan fisiologis, peredaran darahnya semakin cepat. Perubahan ini disebut variabel organismik. Banyak istilah-istilah baru teori perkembangan ilmu psikologi ini yang barusan kita bahas beberapa butir soal di atas Bapak Ibu sekalian. Baik. Sekarang ini masuk kita terkait dengan kisi-kisi 78. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Siswa sudah berusaha giat dan gurunya sudah mengajarkan dengan tekun. Namun jika anak tersebut belum dapat mempraktekkan perhitungan perkalian, maka ia belum dianggap belajar. Pertanyaan ini termasuk kategori teori behavioristik. Teori behavioristik. Bisa jadi narasinya nanti Bapak Ibu sekalian tentu dikaitkan dengan PAI, dengan proses pembelajaran PAI, gitu ya. Kemudian ini tentang mendudukkan konsep behavioristik ini Bapak Ibu. Pembentukan perilaku dengan cara drill, pembiasaan, disertai dengan reinforcement atau hukuman masih sering dilakukan di lembaga-lembaga pendidikan kita sekarang. Artinya mereka masih menerapkan teori behavioristik. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linier, konvergen, tidak kreatif dan tidak produktif adalah kelemahan dari teori behavioristik. Nah, jadi di antara kelemahannya itu cenderung linier, konvergen, tidak kreatif. Pada zaman modern ini, aplikasi teori behavioristik berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Gaya mengajar pendidik dilakukan dengan beberapa pengantar dari pendidik secara searah dan dikontrol pendidik melalui pengulangan dan latihan adalah bagian dari penerapan teori behavioristik. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah behaviorism.
Di bawah ini merupakan unsur-unsur dalam operant conditioning. Operant conditioning, kecuali. Ini poin optionnya A, modeling, B, reinforcement, C, shaping, D, punishment. Kecualinya di sini adalah modeling. Modeling. Ini masih seputar behavioristik. Pembentukan perilaku dengan cara drill, ya behavioristik. Tujuan pemberian reinforcement kepada organisme adalah agar perilaku positif diulangi. Oke. Itu dia teori behavioristik Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita sampai nomor poin 80 nanti ya Bapak Ibu. Ini sudah sampai di 79. Nanti pertanyaan tadi kita jawab ya. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebutkan nama gaya belajarnya. Dalam pembelajaran mahasiswa, teman-teman, Bapak Ibu nanti harus dapat menentukan jenis teori belajar kognitif dalam pembelajaran. Nah, ini tokohnya Jean Piaget. Kalau dulu waktu kami kuliah, Jean Piaget, Jean Piaget. Nah, ternyata cara baca namanya Pak Jean ini adalah Jean Piaget. Membagi tahapan perkembangan kognitif menjadi 4. Jadi menurut Jean Piaget, ada tahap sensori motorik 0 sampai 2 tahun. Tahap ini juga disebut masa discrimination and labeling. Pada masa ini kemampuan anak terbatas pada gerak-gerak refleks, bahasa awal dan ruang waktu sekarang saja. Jadi ini pembahasan materinya terkait teori Jean Piaget ini. Ada tahap pra-operasional, kalau tadi tahap sensor motorik, yang kedua tahap pra-operasional, 2 sampai 4 tahun, kemudian ada tahap operasional konkret 7 sampai 11 tahun, ada tahap operasional formal 11 sampai 15 tahun. Nah, kemudian ini dia Bapak Ibu sekalian, ada contoh soal. Bentar. Ini di tahapan pertumbuhan anak, tahapan operasional konkret umur 7 atau 8 sampai 11 atau 12 tahun. Ini tahapan-tahapan perkembangan anak, pertumbuhan anak. Proses penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi yang baru dinamakan proses akomodasi. Ini teori-teori yang lebih umum kayaknya ini Bapak Ibu sekalian. Ada proses akomodasi, ada disequilibrium. Menurut Jean Piaget, proses belajar akan terjadi jika mengikuti tahap-tahap berikut ini kecuali disequilibrium. Susah kali nyebutnya. Kemudian ini ada asimilasi, proses mengintegrasikan atau penyatuan konsep informasi baru ke dalam struktur kognitif yang telah dimiliki oleh individu dinamakan asimilasi. Ekuilibrasi itu penyesuaian berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian tahap pengalaman konkret. Seseorang mampu atau dapat mengalami satu kejadian sebagaimana adanya, ia dapat merasakan dan menceritakan sesuai dengan apa yang terjadi kala menurut Kolb. Ini termasuk pada tahap pengalaman konkret. Oke, kita skip aja ini Bapak Ibu sekalian, tapi nanti tolong dibaca tahapan-tahapan perkembangan anak ini. Kemudian ini banyak masalah tahapan-tahapan ini, banyak nanti dibaca ya. Kita lanjut dulu. Yang inti-inti dulu, bentar. Banyak ternyata. Banyak soalnya terkait ini. Ini urutan kognitif. Pembelajaran hendaknya dapat menciptakan situasi agar dapat belajar dari diri sendiri melalui pengalaman dan eksperimen.
untuk menemukan pengetahuan dan kemampuan baru yang khas. Ini baru yang khas adalah pendapat dari Brunner. Ini pendapat Brunner ini Bapak Ibu sekalian. Materi pelajaran hendaknya disusun dari pola yang sederhana ke kompleks. Adalah pandangan dari teori kognitif. Ya. Menurut Piaget, periode perkembangan operasi konkret pada siswa usia peserta didik 7-12 tahun. Dengan demikian proses pembelajaran di kelas harus lebih menekankan penggunaan media, alat peraga, termasuk sumber belajar. Itu kata Jean Piaget. Nah, masuk ini Benjamin S. Bloom, teori taksonomi Anderson. Nah, kalau Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Menurut Bloom, ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, evaluasi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tingkatan menurut Benjamin S. Bloom. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Akhirnya jadi enak ya, Bu. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Menurut taksonomi Anderson dan Cartwell menyempurnakan taksonomi Benjamin S. Bloom mengembangkan ranah kognitif dengan urutan berikut. Ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan mencipta. Nah, kalau Bloom sampai evaluasi. Kalau Anderson sampai mencipta. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Nah, oke. Itu dia Bapak Ibu sekalian. Belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk pemahaman dunia, untuk memahami dunia. Itu teori belajar kognitif. Lanjut, Jean Piaget ini ternyata ilmuwan dari Swiss, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lanjut. Ini teori-teori belajar gitu ya. Teori-teori belajar itu ya kita sesuaikan dengan kisi-kisi aja nanti. Karena ini terlalu banyak ini contoh soal yang di bagian ini. Soal-soal ini banyak keluar di saat tes P3K nih, Bapak Ibu sekalian, yang macam-macam beginian. Oke. Di tes P3K banyak ini para tokoh untuk memudahkan perolehan pengetahuan baru yang lebih rinci. Maka gagasannya mengenai cara mengurutkan materi pelajaran dari umum ke yang khusus. Hal ini menjadikan belajar lebih bermakna. Hal ini diungkapkan sebagai teori belajar bermakna oleh Ausubel. Kalau David Ausubel itu teorinya belajar bermakna. Kalau Brunner perkembangan bahasa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan kognitif. Itu Brunner. Oke. Brunner lebih menekankan ke bahasa, Ausubel menekankan pembelajaran bermakna. Oke, kemudian Gagne, teori Gagne ini 3 macam hasil belajar yang bersifat kognitif. 1 bersifat afektif, 1 lagi bersifat psikomotorik adalah teori yang dihasilkan oleh Gagne. Oke, lanjut. Banyak teori kognitif aja ini Bapak Ibu, Ausubel. Oke, kita skip. Lanjut ke ini. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar. Dalam pembelajaran, mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran. Konstruktivistik dalam dalam pembelajaran, siswa sendiri yang mencari materi dan guru menilai. Sebentar Bapak Ibu sekalian. Halo, Assalamualaikum. Ya. Bang, sebentar Bang, ambo zoom sebentar deh di WA dulu. Siap. Sorry Bapak Ibu, saya barusan ada telepon masuk, jadinya keputus zoomnya. Sebentar.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan. Ini kalau tadi sudah behavioristik sudah. Kemudian teori belajar apa tadi? Satu lagi Bapak Ibu, behavioristik. Kemudian sekarang kita masuk ke kemudian kognitivistik, kognitif, yang ketiga ini konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik. Dalam pembelajaran siswa, bentar Bapak Ibu. Bisa dengar suara saya Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya, Baik. bisa. Dalam pembelajaran siswa sendiri yang mencari materi. Siswa sendiri yang mencari materi, guru menilai pendapat atau pemikiran siswa. Jika ada kesalahan, guru meluruskan. Konsep ini merupakan penerapan dari belajar konstruktivistik. Mengkonstruksi, jadi siswa itu sendiri mengkonstruksi pemikirannya, dapat. Gitu. Kemudian lagi, Bapak Ibu sekalian, jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut, membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan pada kemampuan penugasan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Berperan sebagai fasilitator. Guru itu berperan sebagai fasilitator dan membimbing belajar peserta didik. Ketiga, melakukan penilaian. Guru melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis konstruktivisme. Nah, itu dia Bapak Ibu. Ini ciri-cirinya. Ini ciri-ciri pembelajaran konstruktivisme. Lagi, agar konsep konstruktivistik itu duduk oleh kita, belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan proses menggali makna. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan proses menggali makna. Ya, yang belajar siswa memaknai, guru menggali makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori konstruktivistik. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Itu juga termasuk teori pembelajaran konstruktivistik. Di bawah ini kemampuan yang diperlukan dalam proses konstruksi pengetahuan menurut von Galserveld, kecualinya kemampuan memilih. Jadi di bawah ini kemampuan diperlukan dalam proses mengkonstruksi. Kemampuan apa dalam proses mengkonstruksi itu? Kemampuan mengingat dan mengungkapkan kembali pengalaman. Kemampuan untuk lebih menyukai suatu pengalaman yang satu daripada yang lainnya. Kemampuan membandingkan dan mengambil keputusan dan kesamaan dan perbedaan. Kecuali kemampuan memindahkan pikiran seseorang yang telah mempunyai pengetahuan kepada pikiran orang lain yang belum memiliki pengetahuan. Kecuali itu ya. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan, kecuali konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada, domain pengalaman, jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Kecuali kemampuan mengingat. Gitu ya. Kemudian belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan, aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari. Itu ciri dari konstruktivistik, Bapak Ibu sekalian. Peran kunci guru dalam interaksi pendidikan adalah pengendalian yang meliputi di bawah ini. Jadi apa peran kunci guru dalam interaksi pembelajaran pendidikan? 1. Menumbuhkan kemandirian, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan, menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar, kecuali memberikan ceramah bervariasi kepada peserta didik. Ceramah terus gitu ya. Jadi kecuali itu. Jadi peran guru itu menumbuhkan. Bapak Ibu, peran guru itu ya
menggali potensi yang ada pada anak. Menuntun anak agar mandiri, menuntun anak kita agar bisa menyelesaikan masalahnya, bisa mengambil keputusan, menuntun anak-anak agar mudah dia belajar, mempunyai peluang optimal untuk berlatih, kecuali memberikan ceramah. Jangan diceramahi terus. Apalagi anak-anak sekarang itu udah nggak acuh dia dengan ceramah-ceramah kita. Ajak mereka beraktif gitu. Di bawah ini merupakan tokoh-tokoh teori konstruktivistik. Tokohnya Pavlov. Di antaranya Pavlov konstruktivistik. Kegunaan alat berpikir menurut Vygotsky kecuali untuk mendapatkan pengetahuan. Kecuali untuk mendapatkan. Kegunaan alat berpikir memudahkan dalam melakukan tindakan, memperluas kemampuan, membantu memecahkan masalah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini masih di sekitaran teori konstruktivistik. Bisa nanti di file yang kita udah kirim bisa dibaca. Intinya contoh-contoh ini menggiring kita menguasai konsep-konsep tersebut. Konstruktivistik, behavioristik, kemudian kognitif dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kalau kisi-kisi nomor 81 itu tentang gaya belajar siswa. Nanti ada deskripsi tentang gaya belajar tanpa menyebutkan nama gaya belajar. Jadi nanti Bapak Ibu harus menentukan jenis teori belajar humanistik dalam pembelajaran. Humanistik, teori humanistik. Bapak Ibu sekalian, nanti saya kirimkan file terkait dengan teori belajar itu supaya lebih. Sebenarnya di modul saya kira sudah ini ya, di modul itu udah lengkap banget gitu. Ntar saya coba kirimkan ulang di modul PAI itu, modul, ntar ya, saya kirimkan ulang Bapak Ibu sekalian sebentar. Sebentar Bapak Ibu. Bentar. Saya buka modulnya dulu. Kebetulan ini saya buka. Oke, nah ini dia. Nah, ini. Ini di grup ini udah kita bagikan sebenarnya modul ini. Kemudian ketika kita buka modul tersebut, ini dia isinya. Bentar Bapak Ibu sekalian. Bentar. Nih. Kan ini nih isinya, modul itu isinya ini, ada pedagogik, profesional akidah, profesional Al-Quran, profesional PAI. Nah kalau pedagogik, ini ada evaluasi, ada perkembangan peserta dik, profesi guru, teori belajar. Nih, kalau kita lihat, ini ada teori belajar di sini Bapak Ibu sekalian. Coba kita lihat satu persatu. Nah, teori belajar behavioristik. Ini kan modul yang Bapak Ibu pelajari di PPG kan. Nah, nanti ini udah ada di sini nih. Teori belajar behavioristik, pengertian teori belajar secara behavioristik, stimulus respon. Kata kuncinya ada di sini nih. Stimulus respon. Nah, kemudian yang ini teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik ini Bapak Ibu sekalian nanti apa yang Bapak Ibu bentar. Ini dia, kita cari kata kuncinya. Kata kuncinya, keywordnya,
Teori belajar humanistik itu, bentar. Kita cari kata kuncinya. Ini prinsip-prinsip. Ini modul-modul yang Bapak Ibu pelajari saat PPG. Ini ada contoh soalnya juga. Ya. Oke. Konsep belajar, teori belajar sosial. Bentar. Kita cari pointer yang ada keywordnya lah gitu ya. Ini menurut para ahli. Teori humanistik berangkat dari aliran humanisme sebagai reaksi atas aliran behavior. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Jadi bukan dari sudut pandang pengamatnya. Dalam teori belajar humanistik, proses belajar harus berhulu dan bermuara pada siswa itu sendiri sebagai manusia. Meskipun teori ini sangat menekankan pentingnya proses belajar, dalam kenyataan teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Di proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Bukan pada belajar seperti apa adanya. Jadi sebagaimana apa yang kita amati dalam dunia keseharian, teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia, mencapai aktualisasi diri dan sebagainya. Jadi dalam teori belajar humanistik, belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar secara lambat laun mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Intinya adalah memanusiakan manusia. Ini dia. Memanusiakan manusia. Itu humanistik. Kemudian di file yang ini kita akan lihat model dan metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Model-model dan metode pembelajaran. Di sini bisa dilihat jenis-jenis model pembelajaran. Discovery learning. Ini langkah-langkah discovery learning. Kemudian saya tidak akan menjelaskannya kembali karena ini adalah materi Bapak Ibu di dalam PPG. Project based learning. Mana yang discovery, mana yang project based learning, itu soal-soalnya sudah kita tuangkan di Telegram dan juga di link Google Form kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada tadi project ya, kemudian ada problem based learning. Nanti saya akan ulangkan kembali pointer-pointernya di grup WA nanti supaya lebih kita bisa memahaminya. Kemudian lagi ada contextual teaching learning atau CTL. Kemudian lagi apa lagi itu? Science, Technology, Engineering, and Mathematics STEM. Nah, kemudian lagi langkah pemilihan model pembelajaran, langkah-langkahnya. Jadi dimensi keterampilan abstrak dan konkret, dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, metakognitif, dan seterusnya. Oke, ini dia. Ini yang TPACK yang ada di apa namanya di kisi-kisi kita ya Bapak Ibu, kisi-kisi UP-nya. Technological Pedagogical Content Knowledge,
TPACK berdasarkan PCK yang dikembangkan oleh Sulman pada tahun 86. Merupakan sebuah kerangka teoritis untuk mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi TPACK itu merupakan mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Jadi TPACK mempunyai 3 komponen utama, teknologi knowledge, pedagogi knowledge, dan content knowledge. Nah, itu dia. Kalau tadi model, sekarang metode. Metode, jenis metode. Ini metode. Nah, apa beda model dan metode? Model ada sintaksnya ya Bapak Ibu ya. Kalau metode ini dalam beberapa literatur, metode pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 adalah sekarang udah kurikulum merdeka ya, tapi hampir sama sesungguhnya dengan K13 bahwa lebih mengaktifkan murid. Ini metode, contoh-contoh metode nih, examples, non-examples, picture and picture, numbered head together, cooperative script, model jigsaw, model mind mapping. Nah, ini model. Nggak ada yang bahasa Arab modelnya, bahasa Inggris aja semua Pak Ibu. Kira-kira bisa enggak disyahadatkan ini? Insya Allah disesuaikanlah dengan konteksnya ya Bapak Ibu ya. Oke, itu dia kira-kira materi terkait model dan metode. Kalau ini yang pedagogik nih Bapak Ibu yang saya buka nih. Konsep pembelajaran dalam kurikulum 2013. Nah, ini konsep pembelajaran kurikulum 2013. Sikap pengetahuan keterampilan. Ini dia. Sikap. Mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi. Nah, seterusnya. Oke, jadi nanti materinya ada di situ tuh. Sebenarnya. Ini teori belajar, ini profesi guru, ini perkembangan peserta didik, ini evaluasi. Teori perkembangan tadi yang kita bahas ada di sini nih materinya. Teori evaluasi ada di sini. Kalau profesi guru, kalau kita lihat di sini, nih konsep dasar profesi. Oke. Ini nggak mungkin kita apa namanya. Nah, ini profil guru abad 21, ini penting. Profil guru abad 21 itu ciri-ciri agar seorang guru terkelompok ke dalam guru yang profesional. Ini dia. Kemudian karakteristik, ini dia karakteristik guru abad 21. Berpikir kritis, kreatif, lintas budaya, kemudian komunikatif, komputer and literasi teknologi, karir kehidupan, life and career skill. Itu dia kira-kira. Kompetensi guru abad 21, pedagogik, kepribadian, masih ya, sosial, profesional, masih 4. Kalau guru PAI kompetensinya ada 6. Leadership dan apa namanya itu? Leadership dan spiritual. Bapak Ibu sekalian, itu dia terkait dengan profesi guru. Saya tidak bahas panjang lebar ini, nanti Bapak Ibu bisa bahas nanti gitu. Kemudian lagi itu kira untuk malam ini. Kemudian ada pertanyaan tadi, ada pertanyaan Ibu tadi tentang merumuskan ini. Siapa yang bisa jawab ini? Sebentar, saya buka dulu. Tadi supaya tidak terkatung-katung ini ya, terkatung-katung. Mana dia tadi ya? Nomor berapa tadi itu? Sebentar Bapak Ibu sekalian,
Nah, ini dia tadi. Bentar. Sebentar, saya ini dulu. Saya cek dulu, ada beberapa indikator tadi yang memang harus kita dudukkan konsepnya supaya ini dia. Sebentar Bapak Ibu, sabar. Kisi-kisi nomor 73, Pak. Nah, ya ini dia nih, ntar ya udah ketemu nih. Ini mohon bantu saya, siapa yang bisa menjelaskan? Nah, ini. Bapak Ibu, ada nggak yang bisa bantu menjelaskan ini? Menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Silakan Bapak Ibu yang yang bisa menjawab. Bapak Ibu, silakan. Sunyi, Pak. Silakan. Bapak Ibu yang bisa tampil berarti insya Allah terasah juga kemampuannya itu. Silakan Bapak Ibu. Ini jawab soalnya apa jawab ininya? Jawab Pak. bukan jawab soalnya, ini kita Jelaskan. fokus menjelaskan ini nih. Mana nih? Analisis rumusan. Dapat ini dia. Saya gede ini. Menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar dalam kaitan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Betul. Gimana caranya nih? Kalau ngomongnya susah, Pak, tapi Enggak apa-apa. Sampaikan. Lanjut, Bu. Bantu teman-teman. Dalam penyusunan IPK mungkin bahasa sederhana saya ya. Iya. Jadi ketika menyusun indikator pencapaian kompetensi itu berdasarkan kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu dirumuskan berdasarkan kompetensi inti. Nah, dari ketiga ini sebenarnya tujuan awalnya adalah di standar kompetensi lulusan SKL-nya. Iya. Kalau bahasa saya seperti itu. Arti kata SKL diturunkan ke KI, kemudian KI diturunkan ke KD, KD diturunkan ke IPK. IPK ini tujuannya agar mencapai agar KD tercapai, SKL-nya tercapai ya, SKL-nya tercapai gitu. Nah, jadi dapat menganalisis rumusan KI, KD, dan IPK. Kalau sekarang di kurikulum Merdeka namanya CP ya. Capaian pembelajaran ya. Iya. Capaian pembelajaran dan ada pula langkah-langkahnya itu berbeda pula. Kalau di kurikulum 2013 KI, KD, dan IPK. Ada SKL gitu ya. Iya, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan. Arti kata kalau secara sinkronisasi mulai dari SKL itu sampai ke IPK itu harus sinkron dia, kan gitu ya. Kemudian kata kunci di sini menganalisis, dapat menganalisis rumusan KIKD. Nah, Bapak Ibu pernah enggak menganalisis KIKD? PPG ini Pak kemarin. Iya, coba jelaskan. Kenapa KIKD harus dianalisis? Sedikit Pak Melvi. Ya, silakan. Ya, itu menganalisis KI dan KD. KI itu kan kompetensi inti yang 4 aspek itu ya Pak Melvi ya. Iya. Jadi dari KI itu nanti turunannya itu ke KD, kompetensi minimal yang akan dicapai. Iya, benar. Terus nanti dari KD itu akan diturunkan lagi, akan dijabarkan lebih luas
itu ke Iya. IPK, indikator pencapaian kompetensi, yang memanfaatkan kata operasional taksonomi Bloom. Iya. Setelah itu nanti di tahap berikutnya itu ujung-ujungnya itu akan melahirkan poin-poin tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Iya. Nah, tujuan pembelajaran itu nantinya kita akan difokuskan untuk menggunakan kata kerja operasional taksonomi Bloom juga, tapi yang kita dituntut untuk menciptakan kata kerja operasionalnya itu lebih tinggi daripada IPK, begitu Pak Melvi. Ya, oke, makasih Bu Siti. Bu Siti ya, baik. Iya Pak. Kemudian menganalisis rumusan itu mungkin juga berguna untuk kita memetakan gitu ya, supaya nanti terpetakan dia materi-materi yang akan diajarkan itu. Dan kategorinya gimana untuk bisa merumuskan materi KD ini, dipetakan. Apakah nanti itu masuknya ke barusan dibilang Bu Siti ke taksonomi itu ya, posisinya di kognitif kah, atau nanti posisinya di supaya bisa dipetakan gitu ya. Mana bagian kognitifnya, mana bagian afektifnya, mana bagian psikomotornya, sehingga nanti berujung kepada tujuan dan teknik mengevaluasinya. Nah, ini cocoknya materi ini, teknik evaluasinya kayak apa agar nanti SKL-nya tercapai, standar kompetensi lulusannya. Jadi intinya menganalisis rumusan KIKD itu agar benar-benar sinkron dan sesuai dia, tepat sasaran dia di dalam teknik kita mengajarkan materi-materi itu ke siswa. Saya kira itu. Mbak yang tadi bertanya, kira-kira ada tambahan, Mbak? Mbak siapa tadi tuh yang nyetop tadi gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini contoh soalnya nggak ada nih. Yang jelas kita pahami aja dulu nih. Yang mana dia nih? Pak. Yang Pak ya sebentar. Silakan Pak. Ini nanti tolong di-share ya Pak. Oh iya, udah di-share, udah. Di grup mana Pak? Di grup di grup WA kita udah kita share berulang kali ini Pak. Nanti saya share lagi lah. Yang di pembekalan TO Pak. Udah lama. Udah, nanti kita kirimkan nanti. Tolong kirim ulang ya Pak. Di mana tempatnya udah lupa, nggak tahu. Iya. Ini di grup ini udah kita kirim semua nih. Nah, gitu. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Masih kelihatan. Ini kisi-kisi nomor 74 kelihatan nggak, Bu? Halo, Bu. Ya, 74. Disajikan contoh IPK. Berarti contoh IPK, indikator gitu ya. Mahasiswa dapat menentukan kriteria IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Jadi kalau begini nih bunyinya Bapak Ibu. IPK yang bermuatan nih kata kuncinya ini nih. Nanti IPK yang bermuatan tuntutan pembelajaran abad 21. Kalau tuntutan pembelajaran abad 21 tadi ada berbasis teknologinya, ada berbasis pengetahuan, teknologi, kemudian juga ada pendidikan penguatan pendidikan karakternya. Ditandain aja nanti Bu, Bapak, yang sinkron, yang cocok dengan ini gitu. Pokoknya jangan yang biasa-biasa. Muatan tuntutan PBM abad 21 itu dia harus keaktifan muridnya, kemudian mengajak murid untuk bernalar kritis. Kemudian juga mengajak murid memanfaatkan 4C, critical thinking, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, itu dia, keren. Itu yang saya ingin sebutkan tadi tapi lupa ya. Nanti melahirkan soal yang hot.
Nah, itu dia. Keren Iya. ini Bu Siti, udah ngetim kita nih. Lulus nih, Nah. lulus. Amin. Ya, Lulus amin. berjamaah, Bun. Lulus semuanya kita. Itu yang saya ingin, Amin, ya apa Rabbal yang Alamin. mau saya sampaikan tadi ya, ternyata 4C. Amin, amin. Critical thinking, kreatif, critical thinking, kolaboratif, dan komunikasi. Nah, ini harus yang 4 itu melahirkan soal high order thinking skill gitu ya. High order thinking skill. Oke, udah paham ya. Kemudian yang ini soalnya nggak ada. Mungkin Untuk yang- Pak tanya untuk kisi-kisi nomor 73 tadi saya mau tanya. yang mana Bu? Silakan Bu. Yang Ya, barusan kita jelaskan yang ini. barusan tadi kisi-kisi nomor 73 ini kan dinyatakan bahwa 30 siswa itu dinyatakan belum tuntas itu 15, yang sudah tuntas 15. Nah. Yang sudah tuntas bukannya untuk melanjutkan materi KD berikutnya, terus diberi materi yang lebih dalam lagi, lebih soal yang lebih hot lagi, Pak. Kok di sini kok isinya kok mengadakan Ya. pendalaman ya yang sudah Ya, nilainya di atas KKM. Ya, makin dalam lagi itu intinya. Bukan kalau mau pindah ke KD berikutnya harus bareng-bareng nunggu yang 15 orang lagi ini dulu. 15 yang belum tuntas. Jadi kalau mau pindah ke KD berikutnya harus bareng-bareng, nanti kejauhan tinggal yang 15 orang lagi itu. Jadi yang 15 yang udah tuntas, mereka pendalaman materi terkait KD tersebut. Didalaminya lebih, dieksplornya didalaminya lagi. Didalami itu maksudnya ya dibahas pengembangannya lagi itu. Nah, kemarin pada saat gimana? saya pretest itu malah melanjutkan materi KD, salah Pak itu saya. Ya, karena itu kan ini program pengayaan. Kalau pengayaan itu masih di materi yang sama. Kalau melanjutkan itu udah beda KD lagi, berarti bukan pengayaan di materi yang sama. Ya, pengayaan itu coba dudukkan dulu. Konsep pengayaan apa Bapak Ibu? Memperkaya. Pengayaan itu memperkaya, memperdalam, mempertajam. Nah, berarti KD yang sama berarti ya? Ya, betul tuh Pak Melvin. Ya, KD yang sama. Jadi kalau kita belum hijrah ke KD berikutnya gitu. Ketika yang 15 orang tadi yang belum tuntas itu udah tuntas, dia barulah bareng-bareng hijrah ke KD berikutnya. Ya. Tapi intinya kalau konteks soal ini saya kira tidak terlalu urgen untuk dibahas betul Mbak. Tapi lebih ke tadi yang kita bahas yang tadi nih. Dapat menganalisis rumusan KIKD dalam kaitan dengan penyusunan IPK. Ini nggak ada hubungannya dengan, kalau menurut saya nih, contoh soal ini nggak ada hubungannya dengan kisi-kisi ini, betul tidak? Ya benar Pak, nggak sesuai itu. Nggak sesuai. Kurang connect. Nggak connect dia ini, nggak connect dia yang maka saya Ini lebih ya nggak nyambung ini saya pikirkan, maka saya lebih kepada ini bahas ini tadi. Tapi Mbak yang ini kan udah paham ya Mbak ya? Ya udah Mbak, makasih Pak. Ya oke, siap. Pokoknya luluslah semuanya dengan pemahaman konsep yang utuh kita. Kemudian disajikan data informasi tentang usia peserta didik 7-17. Mahasiswa dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran berdasarkan teori perkembangan intelektual peserta didik. Jadi ini tentang teori perkembangan nih Bapak Ibu. 7-17. 7-17. Kira-kira model atau pendekatan untuk usia 7-17 ini cocoknya apa ya Bapak Ibu? Materi yang memancing anak agar berpikir secara logis dengan kata operasionalnya itu mungkin ada kemungkinannya. Iya. Kemungkinannya anak, kalau ada masalah ini solusinya seperti apa? Tuh, Oh iya. Memancing anak berpikir logis. Berpikir logis. Oke. Kata kuncinya di sini berarti kita tandain memancing anak-anak berpikir logis. Nah, ini kata-kata ini kira-kira kata kuncinya seperti inilah gitu ya.
memancing anak-anak berpikir logis dan bisa dan lo menentukan benar-benar. Jadi mahasiswa dapat menentukan model pendekatan. Model atau pendekatannya harus bisa memancing anak-anak berpikir logis. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya kira untuk malam ini janjinya tadi 1 jam ya. Janjinya tadi 1 jam, tapi ternyata kita lebih dari 1 jam, nggak apa-apa. Mohon maaf. Saya kira untuk malam ini kita cukupkan itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita harus banyak latihan-latihan lagi di soal-soal yang kita sudah bagikan. Analisa dari pernyataan Lagi apa tuh? Jadi nanti di sini nanti Bapak Ibu silakan nanti Bapak Ibu nanti silakan nanti dikerjakan tryout-nya secara berangsur-angsur. Baik, untuk malam ini saya cukupkan itu dulu ya Bapak Ibu. Besok kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Oke, ya, assalamualaikum.